Terus pakar hukum yang satu ini bilang bahwa saya pengacara Bandar Togel karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pers waktu konferen dengan Kim Hot ya. Ya, kalau saya menanggapinya lucu ya. Ya. Soal menjawab pertanyaan pun dikatain Bandar Togel. Soal memberikan uang 100 juta iPhone 13 Pro Max dikatakan penghinaan. Saya nggak ngerti deh cara berpikir dan logikanya itu seperti apa. Padahal dianya sendiri sebagai pakar hukum ya, yang mana seharusnya dia berbicara soal hukum, dia bicara soal virginity anak orang. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui physically mana yang virgin dan mana yang tidak virgin hanya dilihat dari fisik dari luar. Yang satu katanya lebih hedon, yang satu lebih kalem. Bagaimana mungkin? Itulah makanya saya bilang ini pakar hukum atau pakar perasaan ya. Jadi saya geli sebenarnya menanggapi ini, tapi karena disinggung, karena disenggol, tentu saya harus tanggapin biar netizen juga paham. Dan ini bagian daripada niat saya sejak awal ya, membangun TikTok itu untuk memberikan edukasi, bukan menyesatkan masyarakat ya. Saya tidak tersinggung, bahkan saya bersyukur karena ada yang memperhatikan, ada yang melihat dan ada yang menonton. Ya tentu ya, kalau memang ada kesalahan kita akan perbaiki karena manusia juga tempatnya salah dan lupa ya. Saya tentu sangat menghargai kritik ya, karena saya juga tidak sepenuhnya benar ya. Jadi saya akan menerima masukan-masukan ya, namanya manusia ya. Tapi tidak perlu mengatakan saya Bandar Togel ya. Ya, bukan Bandar Togel saya. Anda boleh lihat siapa saya, tapi saya nggak perlulah membicarakan siapa saya. Cukuplah dinilai saja ya. Saya cukup qualified lah, dan cukuplah untuk saat ini ya sebagai lawyer. Bahkan ya, saya banyak memberikan bantuan-bantuan hukum itu karena saya bisa menyisihkan dari perkara-perkara profit untuk perkara-perkara pro bono. Atau gua akan turun gunung mendampingi Dodi Sudrajat. Saya malah mau turun dari perut, Pak. Bapak naik gunung, saya naik perut. Bapak turun naik gunung, saya turun naik perut. Anakan saya dong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong lontong. Pocong lontong. Gue cuma nyebut pocong lontong ya, nggak bakalan masuk kena pidana karena gue nyebut nama. Yang ngajarin lu siapa? Hah? Yang ngajarin lu siapa? Ngejebut nama nggak kena undang-undang ITE. Nggak nyebut nama tapi video orang diumbar, foto orang diumbar di media sosial, disebutin jaringan-jaringannya. Itu jaring kebencian bro, pasal 28 undang-undang ITE. Hati-hati loh, hati-hati, gue bilang aja sama lo. Pasal 27, nah ancaman hukumannya dua-duanya 6 tahun penjara loh, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya, para netizen yang baik hati. Saya doakan mudah-mudahan sehat dan sukses terus. Saya mau menanggapi terkait dengan komentar dari pakar hukum yang katanya pakar dan mengomentari soal konferensi pers yang kita gelar tempo lalu bersama dengan klien kami Kim Hot ya. Dia mengatakan bahwa pocong lontong itu bisa dipidana dan ancaman pidananya maksimal 6 tahun. Nah, saya menanggapi persoalan itu secara hukum. Dalil dan argumentasi saya itu hukum, bukan perasaan ya. Apalagi sampai mengada-ada maksudnya ya. Kita sebagai pakar hukum bicara hukum dong. Anda pakar hukum atau pakar perasaan ya. Jadi kalau kita sebagai lawyer, statement kita itu harus berdasar pada
peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian Bapak harus tahu bahwa saya memang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi saya tidak hanya concern terhadap perkara Pak Faisal, ya. Jadi saya sudah sering menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada netizen, dan itu kompleks, ya, baik pidana, perdata, dan lain sebagainya. Anda bisa lihatlah beranda video TikTok saya, ya. Oleh karena itu, persoalan saya menanggapi beberapa hal terkait dengan persoalan atau pusaran perkara atau persetujuan perkara Pak Faisal ini, saya menyoroti secara komprehensif, karena menurut saya sebagai pakar hukum, saya tidak perlu mendapatkan kuasa dari manapun apabila saya berpendapat dan itu berdasarkan pertanyaan daripada netizen. Jadi surat kuasa itu diperlukan sebagai legal standing untuk melakukan upaya-upaya hukum yang bersangkutan untuk klien kita. Jadi ini ngawur lagi, ya, katanya tidak punya kuasa sebelumnya tapi dia mengomentari dan lain. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa saya melakukan penghinaan terkait dengan memberikan iPhone 13 Pro Max, memberikan uang 100 juta. Ini lebih ngaco lagi. Coba deh, saya berniat untuk memberikan iPhone 13 Pro Max, ingin memberikan uang 100 juta rupiah dari kantong pribadi saya, karena ini soal kemanusiaan, kok dibilang penghinaan. Ya, yang namanya penghinaan itu kasus Kim Hot yang dilaporkan oleh Dodi terkait dengan pocong dan lain sebagainya itu. Tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Bang Kim Hot, ya. Insya Allah saya dan tim MS Lopom akan berangkat ke Jakarta, ya, dan siap melakukan pembelaan. Dan saya ingin memastikan juga tadi malam dengan Bang Kim Hot siapa-siapa saja yang akan kita bela, apakah termasuk juga Mbak Ica terkait dengan donasi, dan apakah juga terkait dengan Puji. Pada prinsipnya kami dari tim MS Lopom siap melakukan pembelaan, dan saya yakin, hakul yakin kita berdiri pada kebenaran, dan insya Allah kebenaran itu dapat kita tegakkan sehingga tidak ada kekhawatiran. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan komitmen saya kepada Dodi, apabila dia berhenti membuat kegaduhan, ya, dan dia tidak membuat statement yang ngawur dan kemudian menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini, saya akan memberikan uang 100 juta atau donasi kepada Dodi. Dan saya nggak main-main, saya sudah di Menara BRI dan saya sudah ambil duitnya. Ini 100 juta rupiah, 100 juta rupiah nih, ada 10 ini 100 juta untuk. Kalau ini dibilang mau ngada-ngada, ada video lu lagi sekiranya papau mau ngapain. Saya juga tidak mungkin mengeluarkan itu di publik, tapi sudah saya spill sedikit dan orang tahu sih juga tidak bodoh, saya tidak mau menakutkan negara kita punya. Dan itu udah berapa lama? Yang aku tahu sih dia udah lama kayak gitu, karena aku tahu dari Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng, aku tahu udah lama, dan ternyata Mbak Meta juga tahu udah lama kok. Tapi diam kan, sekarang akhirnya udah selesai, case close, nggak apa-apa. Sekarang kalau masalahnya rame, masalah pocong lontong nggak masalah. Yang penting jangan orang meninggal udah anteng lu ramein, beritanya sekarang jadi beralih kan. Udah, itu tujuan gue, jangan lu orang meninggal, ayo